Perkenalkan, saya Juswanda Safitri, perwakilan dari kelompok 4 yang beranggota 2 orang, yaitu saya sendiri Juswanda Safitri dan Itu Syarif. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan memaparkan materi kami, yaitu ragam pendekatan dalam studi agama. Ragam pendekatan dalam studi agama ada 7. Yang pertama, pendekatan sosiologi, pendekatan filosofis, pendekatan teologis, pendekatan antropologi, pendekatan psikologis, dan pendekatan kebudayaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan studi Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan merupakan suatu proses perbuatan, cara mendekati atau usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, atau dengan kata lain, metode-metode untuk mencapai suatu pengertian tentang masalah penelitian. Nah, pendekatan studi Islam itu merupakan cara kerja untuk memudahkan manusia dalam memahami dan mendalami Islam secara tertentu agar tidak terjadi kegagalan. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang 7 ragam pendekatan dalam studi agama. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Secara etimologi, kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata sosios yang berarti teman dan logos yang berarti berkata atau berbicara tentang manusia yang berteman atau bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial. Jadi, pendekatan sosiologi adalah salah satu upaya memahami agama dengan cara meningkatkan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan lingkungan sosialnya agar pola pikir berkembang dan akan mengalami evolusi yang menyebabkan perubahan sosial masyarakat baru dan akan tercipta tingkat integrasi lebih besar. Yang kedua, pendekatan filosofis. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Pendekatan filosofis dalam arti sematik merupakan studi proses tentang kependidikan yang didasari dengan nilai-nilai ajaran Islam menurut konsep cinta terhadap kebenaran, ilmu, dan hikmah yang bersumber dari Al-Quran dan pendekatan filosofis dalam arti yaitu suatu pendekatan yang semestinya berdasarkan akal atau rasional. Yang ketiga, pendekatan teologis. Teologi secara leksikal terdiri dari 2 kata, yaitu theo yang berarti Tuhan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, teologi ilmu tentang Tuhan atau ketuhanan. Secara terminologi, Tuhan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Juga membahas hubungan Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi pendekatan teologi adalah cara pandang atau analis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan norma-norma agama atau simbol-simbol keagamaan yang ada. Selanjutnya pendekatan antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Antropologi juga bisa diartikan sebagai ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk, fisik, adat istiadat, dan kepercayaannya yang pada masa lampau. Jadi, pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, pendekatan psikologis. Psikologi adalah ilmu jiwa yang menyelidiki tentang keadaan jiwa seseorang berdasarkan cara berpikir. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psiko, yang berarti jiwa, dan logis yang berarti ilmu. Jadi, pendekatan psikologi adalah paradigma cara pandang memahami agama dengan mempelajari jiwa seseorang dengan cara menjalani perilaku yang dapat diamati. Pendekatan historis. Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.
Jadi pendekatan sejarah sangat dibutuhkan dalam memahami agama karena agama itu sendiri tentu dalam situasi yang konkret bahkan berkaitan dengan kondisi sosial kemasyarakatan. Yang terakhir ada pendekatan kebudayaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kebudayaan diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin atau akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, seperti pula kegiatan atau usaha batin atau akal dan sebagainya untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Kebudayaan tampil sebagai peranata yang secara terus-menerus dipelihara oleh para pembentuknya dan generasi selanjutnya yang telah diwarisi kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang demikian dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada tataran empiris atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang telah membudayakan dalam masyarakat. Sekian pemaparan materi kami, saya kembalikan kepada Bapak.